Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama menyampaikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan segala rahmat, kurnia dan nikmatnya, insya Allah kita semuanya berada dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau di hari akhirat kelak. Amin, amin ya rabbil alamin. Marilah kita kembali bersama-sama melanjutkan penyampaian ringkasan tafsir ayat-ayat Al-Quran yang merujuk ke kitab Tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Kita masih dalam membicarakan tentang Quran Kitabullah subbagian kerangka wahyu, melanjutkan tema minggu yang lalu, yaitu tema yang ke-17. Sekarang kita masuk ke tema yang ke-18 dengan topik wahyu terakhir, penyempurnaan agama. Suratnya Al-Maidah ayat 3. Tema ini diambil dari buku Membaca Quran, himpunan ayat-ayat pilihan untuk pendidikan budi pekerti yang disusun oleh Insinyur Asnawi Hasan MLC, Laksma TNI Purnawirawan, yaitu bagian yang pertama tentang Quran Kitabullah. Pada ayat yang ketiga surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu. Ayat ini menegaskan bahwa baik berkenan dengan tuntunan akidah ataupun berkenan dengan cara beribadah, menegakkan syariat, muamalat, dan munakahat, yaitu hukum pernikahan, semuanya itu telah cukup. Tidak akan ada tambahan lagi. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Sesudahnya itu tidak ada nabi lagi, karena agama telah cukup buat seluruh umat manusia. Ayat selanjutnya itu dikatakan, wa atmamtu alaikum ni'mati. Artinya, dan telah aku lengkapkan buat kamu nikmatku. Nikmat telah dilengkapi dengan takluknya seluruh tanah Arab ke dalam kekuasaan Islam. Kota Mekah telah bersih daripada berhala, dan setiap tahun orang telah bebas melaksanakan haji, menyambung sunnah Nabi Ibrahim, dan kota Madinah telah menjadi kota suci yang kedua. Dan orang musyrik tidak akan tawaf lagi keliling Ka'bah, dan nikmat itu akan tetap dipelihara Allah buat selama-lamanya. Dan ayat selanjutnya
Dan telah aku ridhoi Islam itu untuk agama bagi kamu. Waraditu lakumul Islama dina. Dan dalam surat Ali Imran ayat 19 Tuhan telah menyatakan bahwa yang sebenar agama di sisi Allah hanyalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Sebab Islam itu artinya ialah penyerahan diri seluruhnya, lahir dan batin, hanya kepada Allah saja. Tidak bercabang kepada yang lain. Arti Islam itu juga al-inqiyadu, artinya patuh. Dan pada surat Ali Imran ayat 85 dengan tegas Allah menyatakan bahwa barang siapa yang menghendaki selain Islam menjadi agamanya, sekali-kali Allah tidak menerima agamanya itu. Dan di akhirat dia akan termasuk orang yang rugi dan malang. Tetapi sebelum Islam itu sempurna dipelajari atau sempurna diturunkan, tentulah mukmin masih menunggu. Di dalam ayat ini Allah mengatakan bahwa sekarang dia telah ridho, atau artinya dia telah puas, sebab segala hukum dan peraturan Islam telah lengkap diturunkan. Menurut riwayat, setelah mendengar ayat ini, menangislah Umar, sebab sudah datang firasat kepadanya bahwa ayat ini telah membayangkan bahwa tugas Rasulullah SAW itu telah selesai dan telah dekat masanya beliau akan dipanggil Allah. Memang 82 hari kemudian wafatlah Rasulullah. Dengan ayat ini sudah seyogianya kita dapat memahami bahwa segala ketentuan yang telah ditentukan Allah, baik berkenaan dengan akidah ataupun yang berkenaan dengan ibadah dan syariat, tidaklah boleh ditambah lagi, sebab telah cukup sempurna. Dan kita pun maklum bahwasanya di dalam beberapa hal yang tidak berkenaan dengan ibadah syariat, kita diberi kebebasan untuk berfikir atau berijtihad. Tetapi ijtihad manusia itu tidaklah sama kuasanya dengan nas Al-Quran dan Al-Hadis. Ulama-ulama yang besar-besar bersungguh-sungguh memeras otak bagi memahamkan sesuatu nas yang masih meminta pembahasan. Tetapi mereka telah memberi ingat kepada kita bahwa hasil ijtihad mereka itu bukanlah yakin, bukanlah pasti, melainkan zonni atau sangkaan antara benar dan salah, yaitu kecenderungan pikiran mereka belaka yang bebas meninjaunya kembali. Jika salah atau tidak tepat menurut roh syariat, bolehlah ditolak. Dan kalau benar, melainkan nas Al-Quran itu sendirilah yang benar, lalu mereka diberi taufik mendekati kebenarannya itu. Dalam hal-hal yang muskil atau mustahil berkenaan dengan urusan dunia pun telah cukup pula agama memberikan bimbingan. Kenyataan pertama ialah agama murni menurut yang diturunkan dari langit yang telah cukup dan sempurna, tidak dapat dikurangi atau ditambah lagi. Orang yang menambah-nambah adalah tukang bid'ah.
Sehingga sembahyang umat Islam 14 abad yang lalu itu sama saja kafiat dan caranya itu, rukunnya dan syaratnya dengan sembahyang umat Islam yang sekarang ini. Dalam hal ini, mengenai soal-soal perkembangan kemanusiaan, nampak nyata kesempurnaan Islam. Sebab dia memberikan kebebasan berpikir. Pikirkanlah bagaimana cara dan langkah yang harus engkau tempuh dalam lapangan hidup, berpedoman kepada agama yang telah sempurna itu. Agama yang sempurna ialah agama yang mengakui dan mengembangkan bakat pertumbuhan manusia dan pri kemanusiaan dan tidak membeku. Sebab itu hitunglah orang yang menyatakan bahwa agama Islam tidak cocok lagi dengan zaman dan hanya sesuai dengan orang Arab di abad yang ke-7 saja. Padahal teori manusia, isme-isme yang dipancarkan oleh ilham manusialah yang tidak pernah sempurna. Karena selalu berubah, karena perubahan iklim atau karena perubahan ruang dan waktu. Yang menjadi Islam membeku ialah jika hasil pikiran manusia itu tidak pernah ditinjau kembali. Jika orang datang kemudian menerima pikiran manusia sebagai menerima ketentuan Allah dan Rasul, maka timbullah taklid, yaitu mengikuti tanpa tahu dalilnya. Itulah orang yang telah menyamakan perkembangan agama karena hasil pemikiran manusia. Menentukan Ka'bah sebagai kiblat itu adalah ketentuan dari langit. Tetapi datang ke Ka'bah itu dengan memakai onta atau mobil atau kapal laut, itu adalah perlengkapan agama dari hasil kemajuan manusia. Maka sengsaralah orang yang masih berpegang teguh kepada naik haji itu harus naik onta. Karena padahal sekarang zaman kapal udara yang sudah maju, karena hendak berpegang dengan sunnah, karena Nabi ke Makkah itu dengan onta. Nah, kemudian ayat selanjutnya dikatakan, Famanida turra fi mahmasatin ghaira mutajanifil li islami. Artinya, akan tetapi barang siapa yang terpaksa pada waktu kelaparan bukan sengaja hendak berdosa. Ayat ini itu menerangkan oleh karena sangat terpaksa, yaitu kalau segala makanan yang halal tidak ada waktu itu, sedangkan kita telah hampir mati tidak makan, maka bolehlah daging bangkai atau darah atau daging babi yang disembelih untuk berhala itu dimakan saja. Karena yang dijaga ketika itu ialah hidup itu sendiri. Dalam hal yang demikian, bebaslah dia dari hukum. Kemudian dikatakan bahwa bukan karena sengaja hendak berbuat dosa. Maka ujung ayat yang ketiga surat Al-Maidah, Allah bersabda, Fa innallaha ghafurur rahim. Artinya, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi penyayang. Tegasnya, dalam hal keadaan terpaksa itu, meskipun makanan itu telah diharamkan Allah, diberi ampun karena terpaksa. Dengan demikian, menjadi jelaslah bahwa pokok hukum itu tidak berubah.
hanya diberi pengecualian karena terpaksa. Apalagi disebut sifat Allah yang satu lagi, yaitu penyayang. Tuhan itu kasihan, jangan sampai makhluknya itu mati kelaparan. Jadi dapatlah dipahami bahwa betapapun keras rasanya aturan makanan ini, namun satu-satu waktu ada juga kecualinya. Nah, demikianlah disampaikan ringkasan tafsir surat Al-Maidah ayat 3 yang mengacu kepada kitab tafsir Al-Azhar karangan Buya Hamka. Atas segala perhatiannya diucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaannya. Dengan ringkasan tafsir ini dapatlah kita lebih memahami bahwa wahyu yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril tegas dikatakan telah cukup. Tidak akan ada tambahan lagi, dan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Kemudian ditegaskan lagi bahwa Allah telah melengkapi nikmatnya dan hanya Islam agama yang sebenarnya di sisi Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.